online ya. Apa dari Singapura. Kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Mas Biko, kalau ketemu Thanos seharusnya apa yang paling penting kita gali dari dia agar ini bukan menjadi, ya oke lah, kotak Pandora terbuka pasti akan menyeret banyak nama lain. Tapi paling tidak kasusnya bisa cepat tuntas. Konstruksi bagaimana proses perencanaan IKTP ini dari awal hingga akhirnya penganggaran. Ya, konstruksi perencanaan dan penganggaran. Karena kan ini kan melibatkan tadi ya, ada unsur siapa yang terlibat eksekutif, gitu. ada unsur legislatif dan juga ada swasta. Otaknya nah, ya. Karena prosesnya ini sudah dalam tanda kutip direkayasa di awal, maka sebetulnya kan kalau kita bisa lihat sebenarnya di fakta persidangan ya, tapi ini kan menjadi keterangan penguat gitu ketika kalau misalkan benar nggak nih si politisi A dari partai ini terlibat seperti itu. Nah, ini yang kemudian bisa dicek gitu. Kemarin Pak Thanos ini Bapak mengetahui atau tidak, atau bahkan turut serta menyarankan atau bahkan membiayai adanya sejumlah uang ke pihak A, ke pihak B atau ke pihak-pihak lain yang sebetulnya itu kan dalam konteks memastikan IKTP versi mereka itu berjalan. Ya, artinya nama-nama yang kemudian sudah merasa clear itu bisa saja berubah, betul. Atau ada nama baru. Itu tidak menutup kemungkinan, Mas Doni. Karena nama-nama yang kemarin sempat dipanggil, ada fakta persidangan, ada putusannya juga, itu bisa lagi dipanggil lagi atau untuk kebutuhan penyidikan. Dan satu lagi sebetulnya ada dimensi yang ini patut juga didalami soal bagaimana upaya pengamanan kasus gitu ya. Pertanyaannya kan adalah ini kasus ya terlepas tadi ya selesai ketika teman-teman di TWK-kan gitu ya, teman KPK, terus kemudian ini kok sempat berhenti nih. Apakah memang berhenti tidak ada yang menangani atau jangan-jangan ada campur tangan pihak lain yang sebetulnya itu kan sangat disayangkan dan itu yang kemudian harus dikritisi. Artinya potensi soal pengamanan perkara lalu kemudian upaya menghalang-halangi proses penyidikan ini juga sebenarnya dipeluang gitu ya. Tadi sebenarnya saya kira ketika ada paspor atas nama negara lain itu juga sebenarnya patut ditelusuri gitu. Ini ada apa nih ketika dia mencoba untuk memiliki paspor negara lain? Apakah yang penting ke warga negara Indonesianya belum dicabut itu yang jadi poin tadi Mas Yudi sampaikan. Jadi artinya masih bisa tetap dilanjutkan prosesnya dan dalam konstruksi ini aparat penegak hukum sebetulnya harus segera memproses supaya tadi. Tapi Anda katakan Mas Biko kan sempat agak vakum ya selama kurun waktu berapa lama. Maksudnya selama masa itu apakah misalnya ada alat bukti yang kemudian sudah tidak relevan atau penghilangan barang bukti dan sebagainya, itu bisa kita mulai lagi dari nol atau gimana? Nah itu yang kemudian menjadi kekhawatiran kemarin, makanya yang perlu dicek sebetulnya begini ya Mas Doni, ini kan KPK terakhir kan KPK periode Firly ya, yang periode yang sangat unik gitu ya, atau periode kelam gitu ya. Nah, pertanyaannya ini barang-barang jangan-jangan sudah lenyap begitu aja gitu kan, jadi itu kemudian perlu digali-gali lebih lanjut. Karena gitu barang-barang itu kalau direlate dengan keterangan Thanos pasti kan sangat berharga informasinya. Tapi kalau di sini bunyi, di sana bukti nggak ada, nah itu dia makanya nol lagi dong. Itu dia yang kemudian makanya kita berharap sih ini tidak nol lagi karena sudah ada proses persidangan, sudah ada vonis gitu yang dijatuhkan dan itu kan sebenarnya kan bukti-bukti pendukung ya dari persidangan. Bagaimana mengantisipasi hal itu biar nanti dia tidak balik ke titik nol begitu? Kalau saya yakin bahwa ini nggak balik ke titik nol ya. Apa dasarnya Anda yakin sekali? Saya yakin teman-teman saya itu akan menjaga integritas ya, akan menjaga integritas bukti-bukti yang ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan perkara ini sebenarnya kan sudah banyak yang punya kekuatan hukum tetap ya. Dari mulai perkaranya Pak Sugiarto ya, terus kemudian terakhir kemarin Isnu Edy, konsorsium PNRI sama Husni Fahmi. Betul. Artinya sebenarnya tadi saya katakan nggak banyak kok bukti-bukti baru yang bisa didapatkan lagi. Itu semuanya sudah terkumpul di sana semua. Nah sekarang yang ingin didapatkan dari bukti baru adalah informasi Paulus Thanos. Kan itu. Menurut Anda yang paling penting apa sih? Thanos ini kita butuh informasinya soal apa? Soal tadi konstruksi kasus ini sejak awal. Ada 3 hal. Yang pertama mengenai dia perusahaannya kan menikmati 140-an miliar. Ya, itu kenapa dia yang ditunjuk perusahaannya? Itu pertama. Ya kan 144 miliar itu. Apakah 144 miliar itu kemana alirannya? Apakah hanya dinikmati perusahaannya atau dia juga menyerahkan kepada yang lain? Atau kemudian yang kedua, ketika dia terlibat di dalam awal-awal. Nah ini kan sangat penting. Sebenarnya siapakah otak ya di balik kasus IKTP ini yang kemudian kita tahu mulai pas dari awal sampai akhir itu banyak sekali kesalahan-kesalahan administrasi dan lain sebagainya yang kemudian memang dikondisikan. Ya karena dikondisikan jadi banyak
ketemuan-temuan lah yang menjadi perbuatan melawan hukumnya. Dan kemudian yang terakhir dan juga yang paling penting ya, bahwa informasi dari Thanos ini ya ketika dia sudah menjadi tersangka itu tentu akan juga membuka ya keterkaitan dia dengan 5 orang direktur utama konsorsium yang lain. Kita tahu bahwa yang sudah kena kan konsorsium PNRI, ya kan, kemudian Quadra, Anang, dan ini yang terakhir Pak Paulus Thanos itu. Nah, kita tidak tutup kemungkinan ketika yang lain ya dari keterangannya Pak Thanos bisa juga akan membuka karena memang Mas ketika terkait dengan PNRI ya terkait dengan perkara IKTP ini itu memang lebih banyak keterangan dari keterangan saksi yang mengatakan secara jujur. Ya, sehingga ketika orang mengatakan jujur baru gampang kita telusuri. Kalau enggak kan kita gelap gulita. Nah, ketika udah ngomong Pak bahwa benar yang menerima uang ada si A, baru kita akan bisa menelusuri. Tadi benar kata Mas Viko, follow the money-nya, kita transaksi keuangannya. Berarti kita harap dia Thanos ini akan jujur sejujur-jujurnya. Harus lah, kapan lagi kan? Masih ingat dulu siapa Yohanes Tanis ya? Benar ya? Yang katanya punya video rekaman pertemuan, ada set-off juga segala macam. Johannes Malim. Iya. Johannes Malim kan sudah meninggal. Ya, tapi itu video nggak ada ya? Nah, videonya kita belum tahu ya. Ada di mana gitu kan. Ya memang itu saya bilang tadi. Bukan di Rusia kan? Itu yang makanya tadi concern Mas Yudi adalah bagaimana memastikan keselamatan untuk kita mengorek informasi dan melakukan kembali proses penyidikannya gitu ya. Jangan sampai tadi akhirnya ya entah kita nggak tahu skenario-skenario apa yang terjadi gitu ya Mas Doni. Tapi kan ini kan menjadi hal yang penting. Emang Anda khawatir ada skenario lain? Ya, maksudnya dimensi politiknya akan lebih tidak hanya soal dimensi politik, begitu. tapi juga soal keamanan. Karena kan ini kan juga pertaruhan negara juga ya. Bagaimana kemudian proses yang dilakukan oleh CPIB di Singapura, lalu kemudian ketika mau diekstradisi. Nah, makanya kalau kita punya semangat yang sama, artinya ini punya niat baik gitu ya ketika mengungkap kasus ini, maka ya itu prosesnya dipercepat untuk segera diperiksa. Mungkin sederhananya begini Mas Biko, kalau kita nyerempet ke dimensi politiknya akan keras ya, akan ada upaya pertentangan, resistensi. Itu berarti mungkin elit politiknya sampai hari ini masih eksis. Iya kan? Bisa, kalau dia sudah tidak eksis, mungkin dia sudah tidak punya kekuatan politik lagi. Artinya kalau Anda kemudian belok ke situ, prediksi Anda bahwa elit-elit itu masih eksis sampai hari ini, begitu? Saya baca di kepala ada apa nih? Cuma ini ada pengamat satu lagi nih di sini sebenarnya. Benar kan? Ya sebenarnya ya itu menjadi sebuah konstruksi ya keniscayaan ketika elit berkuasa dan ingin tetap melanjutkan kekuasaan kan artinya kan mereka mesti eksis itu kan. Maksud saya ketika itu terjadi berarti kan kita harus dukung lembaga penegakan hukum kita agar jangan sampai kalah dengan intervensi politik, begitu kan? Dan itu yang kemudian kita jaga jangan sampai ini proses jadi masuk angin itu kan. Karena tadi ini sudah sempat vakum beberapa waktu lalu kemudian ada upaya yang dilakukan kita bilang misalnya ini sebuah capaian gitu ya. Nah itu kemudian jangan sampai masuk angin nih. Ini meskipun di rentan-rentan waktu yang bisa dikatakan waktu-waktu rawan gitu ya. Tapi menarik ya Pak Yudi, Kejaksaan Agung kita itu menurut polling ya belakangnya termasuk yang dipercaya oleh publik ya. Ini momentum sebenarnya ya. Betul. Jadi kalau kita melihat ya kejaksaan itu kan kenapa dipercaya, itu kan lebih banyak kasus-kasus yang terkait dengan korupsi ya, bagaimana timah ya kan, dan kasus-kasus BUMN karya berhasil mereka tangani. Oleh karena itulah maka ketika sekarang kan saya melihat kejaksaan jadi garda terdepan lah. Ya setidaknya tadi saya katakan bahwa dengan pemulangan Thanos ini setidaknya Indonesia posisi tawarnya dalam diplomasi dengan Singapura kan berarti kan setara. Yang pertama, yang kedua bahwa ternyata terkait dengan perjanjian ekstradisi kan Singapura pun mengakui ya dan bahkan proaktif. Artinya kita dukung ini semua. Sekarang fokus kita adalah sebelum kita bicara mengenai apa yang akan dibawa oleh Thanos ya, baik itu siapa tahu dia masih megang alat bukti, barang bukti kan, selain keterangan ya kan, karena 10 tahun di sana kan, kita berharap. Lagian kalau dia bagian dari awal perencanaan dia harusnya pikir untuk menjaga keselamatan dia kan, dia harus kartu as dia pegang, Kalau dia berani pasti dia punya sesuatu. Betul. Jadi kita berharap secepatnya saya katakan secepatnya sebelum 45 hari, artinya kan
Ini udah seminggu ya? Udah kan dari tanggal 17 seminggu. 17, 18, sekitar tanggal Maret lah ya. Bro. Tinggal kalau nggak salah Maret lah ya. Iya. Ketika Maret ya kan, sebelum Maret itu Thanos sudah ada di Indonesia. Iya. Kalau itu terjadi, karena ini kan bisa juga bermata dua juga. Ya kan tadi saya katakan, ya kan karena Thanosnya pasti akan bertahan. Bahwa tadi saya katakan, semoga 45 hari orang bisa berubah loh. Oh, bisa berubah. Dan bisa terjadi apapun. Iya. Kan? Jangan sampai nanti ya kita udah heboh ya kan ternyata Thanos nggak bisa pulang. Iya. Ya Atau kan? pulang ke Yang Maha Kuasa. Waduh, jangan sampai. Oke, alat bukti hilang. Iya, kita rehat dulu ya karena Oke. saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi setelah azan maghrib berikut ini. Tetap bersama kami.